Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini Senin 4 Desember 2023 dalam rangkaian acara penilaian kinerja Kepala Sekolah SLBB Negeri Tulungagung tahun 2023. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, marilah kita mengawali acara pada pagi hari ini dengan pembacaan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Eko Prasetyo MPDI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah sejenak menundukkan kepala seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kegiatan hari ini dapat berjalan lancar dan dapat membawa berkah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan mu'min, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tabdilana biha jamil hajjat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma amin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afana hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Umum Seluruh Pribadi MPD dan Bapak Suparman SPDMT yang saya hormati dan saya banggakan, teman-teman guru dan karyawan SLBB Negeri Tulungagung yang berbahagia. Bapak, izinkanlah pada pagi hari ini kami mempresentasikan apa yang sudah kami lakukan sepanjang tahun, yaitu tahun 2023. Di provinsi saya, Bapak, saya bertugas di sekolah ini sejak tanggal 2 Desember tahun 2022. Jadi tepat 1 tahun Bapak saya bertugas mengemban amanah sebagai kepala sekolah di SLBB Negeri Tulungagung. Sebelumnya saya adalah guru di SLB Negeri Campur Darat. SLBB Negeri Tulungagung ini Bapak awalnya bernama SLB Wiyata Dharma Tulungagung, berdiri pada tahun 1975, yang diresmikan oleh Bapak Martawi Suroso. Beliau waktu itu menjabat sebagai Bupati Tulungagung, Bapak. Dan pada tahun 2012 SLB Wiyata Dharma berubah status Bapak menjadi sekolah negeri dan berubah nama menjadi SLBB Negeri Tulungagung. Dari awal berdirinya hingga saat ini ada pergantian kepala sekolah selama sebanyak 5 kali, yaitu yang pertama
Yang menjabat adalah Bapak Dr. Hadi Slamuti, yang kedua adalah Ibu Sari Widya, dan selanjutnya Bapak Sudarminto Purna pada tahun 2019 dan PRT almarhum Bapak Suroto SPD MPD hingga 2022, dan sejak 2 Desember tahun 2022 saya yang bertugas sebagai kepala sekolah di SLPB Negeri Tulungagung. Selanjutnya Bapak, misi sekolah kami adalah terwujudnya peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpengetahuan, terampil, mandiri, dan bergotong royong untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk mencapai visi tersebut Bapak, sekolah kami mempunyai misi yaitu sebagai berikut Bapak: meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan menyenangkan, memberikan pendidikan jasmani, olahraga adaptif, memberikan pengetahuan keterampilan yang bermanfaat, mengembangkan sikap kemandirian untuk anak-anak berdasarkan minat dan kompetensi yang anak-anak miliki, dan mengembangkan serta menjaga nilai-nilai etika lembaga di SLPB Negeri Tulungagung. Menurut tujuan SLPB Negeri Tulungagung, SLPB Negeri Tulungagung menerima siswa dari jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Pada tahun ajaran 2023-2024, siswa kami keseluruhan berjumlah 72 siswa Bapak, 5 di jenjang TKLB, 34 SDLB, 19 SMPLB, 14 SMALB. Kalau dulunya SLBB itu hanya menerima jenjang anak dengan hambatan pendengaran saja atau anak tunarungu, pada 2 tahun ini kami menerima siswa dengan segala ketunaan Bapak, dan kebetulan tahun ini ada dari siswa tuna netra dari hambatan penglihatan Bapak, A yang tadi mengaji bersolawat, B yang memang kita selama ini anak-anak kita kebanyakan punya hambatan pendengaran yaitu tunarungu. Dari mayoritas anak-anak kami adalah anak-anak tunarungu dengan hambatan pendengaran. Tapi kami juga mempunyai anak C dan beberapa autis juga anak D. PTK di karyawan di SLPB Tulungagung. Masih kadang lupa menyebutkan karyawan di SLPB Negeri Tulungagung sebanyak 19 orang, 1 kepala sekolah definitif, 4 PNS itu termasuk saya, 8 guru P3K, TDT-nya 4, PTT-nya 1, dan ada 1 petugas perpustakaan. Standar kelulusan Bapak, capaian pembelajaran selama 1 tahun ini terlihat dari prestasi yang diraih oleh anak didik kami. Ini di ajang lomba LKSN dan KONDU-SN yang dilaksanakan PK Kabupaten Tulungagung. Ada beberapa anak yaitu Zelfa, Moza, Kaila, dan Aldi mendapatkan juara 1 dalam lomba LKSN, dan Septi juara 3, Kiki juara 2 untuk lompat jauh, Faiz untuk lari, Najib, Ria Kayu, dan Diva untuk lomba ini. Dan Zalfa ini kemarin mereka yang juara 1 dikirim untuk mengikuti LKSN tingkat provinsi Bapak. Dan alhamdulillah untuk Zalfa lomba merangkai bunga mendapatkan juara 1 tingkat provinsi. Tapi karena ada satu hal teknis, kendala teknis, akhirnya harusnya Zalfa ini mengikuti lomba tingkat nasional. Karena kami kemarin barcode kita PPTI tidak terbaca, akhirnya dengan berat hati kami harus mengikhlaskan karena Zalfa tidak bisa mengikuti lomba tingkat nasional. Untuk memaksimalkan kompetensi kelulusan siswa didik kami melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan instansi lain. Salah satunya dengan Balai Latihan Kerja Bapak. Tahun ini kami bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja untuk mengadakan pelatihan di sekolah kami, dan alhamdulillah kami
kami kemarin diberi bantuan satu paket pelatihan menjahit. Jadi tahun ini kami melaksanakan pelatihan menjahit dari BLK yang diselenggarakan sekolah kami yang diikuti oleh 16 siswa SMA LB dan 2 guru pendamping. Hal ini kami lakukan Bapak karena kami berupaya untuk membekali anak-anak kami utamanya yang tidak memiliki hambatan intelektual untuk mempunyai skill atau keterampilan, sehingga kalau mereka lepas dari sekolah kami, lulus dari lembaga SLB Negeri Tulungagung dan terjun di masyarakat ataupun di dunia kerja, mereka mempunyai skill, baik itu bisa bekerja di dunia usaha ataupun mereka bisa mandiri menciptakan lapangan kerja sendiri. Pelatihan dilaksanakan selama 1 bulan dan alhamdulillah mereka sudah berhasil membuat baju sendiri, baju atasan. Untuk yang laki-laki juga baju laki-laki, perempuan juga seperti itu. Demikian juga dengan Bapak Ibu guru pendampingnya yang hari ini karyanya sudah kami pajang di spill tadi. Selanjutnya kami juga bekerja sama dengan Jogja Konveksi Bapak. Kemarin kami memagangkan siswa kami yang SMA LP kelas 12 di Jogja Konveksi. Itu juga salah satu kami untuk melatih keterampilan mereka. Karena bagaimanapun keterampilan yang mereka dapat di sekolah pasti akan berbeda dengan keterampilan yang mereka peroleh langsung di tempat kerja. Karena selain keterampilan, mereka juga akan berinteraksi dengan orang lain, bukan hanya dengan siswa ataupun guru. Kan pasti mereka akan juga merasakan sosialisasi dengan dunia kerja, melatih kedisiplinan mereka. Mungkin kalau di sekolah itu belum bekerja, itu kalau magang kan setengahnya sudah bekerja Bapak. Itu sudah kami lakukan. Selanjutnya dengan Adira Finance. Kemarin SMA siswa kita kelas 12 SMA LB juga kita magangkan di Adira Finance, dan alhamdulillah 1 dari 3 siswa SMA LB kami hari ini diterima di Adira Finance Bapak. Jadi sudah bekerja di sana. Perlu diketahui Bapak, memang selama ini siswa-siswa SLB dimanapun berada, bukan hanya dari sekolah kami, lulusannya kurang begitu diterima. Padahal pemerintah sudah membuat aturan atau kebijakan untuk 1% BUMN ataupun dunia usaha untuk menerima siswa dari disabilitas. Tapi nyatanya selama ini juga masih belum semua dunia usaha menjalankan. Mungkin itu karena kepercayaan mereka terhadap lembaga-lembaga luar biasa, lembaga yang menangani disabilitas. Mereka kurang percaya, mereka berpikir anak disabilitas apa bisa ya? Mereka berpikir skill kita kurang daripada anak-anak dari reguler. Sehingga mereka jarang mau menerima anak-anak dari lulusan sekolah-sekolah luar biasa. Untuk itu Bapak di SLB Negeri Tulungagung kami selalu berupaya menyamakan hak-hak anak-anak, apalagi hak-hak anak-anak yang tidak memiliki hambatan intelektual untuk sama haknya dengan anak-anak reguler. Untuk itu sekolah berusaha semaksimal mungkin membekali anak-anak dengan keterampilan, juga memberikan kepercayaan ke dunia luar, dunia usaha, juga masyarakat. Kalau anak-anak kita itu sama keterampilannya, sama skillnya, juga sama kemampuannya dengan anak-anak reguler. Selanjutnya dengan UPT Rehabilitasi Sosial Bingaro Wicara Bapak Meniko adalah UPT-nya Dinas Sosial Bapak yang berada di Pasuruan. Kami juga bekerja sama dengan UPT RSB RW Pasuruan dalam rangka begini Bapak, karena rata-rata siswa lulusan SMA LP jarang yang melanjutkan ke kampus, ke dunia perkuliahan. Itu mungkin karena orang tua juga anak-anak yang pesimis Bapak, apa bisa kami bersaing dengan anak-anak reguler, sedangkan memang di kampus ataupun PTN belum ada PTN yang memang benar-benar ditujukan untuk anak-anak disabilitas. Tapi kami tidak bekerja lagi Bapak. Di UPT Rehabilitasi Sosial Bingaro Wicara itu di sana sistemnya ada seperti pendidikan dan pelatihan. Dan
rencananya nanti anak lulusan dari SMA LB akan dididik dan dilatih di sana selama 2 tahun dari asrama. Kemarin kami justru sudah bekerja sama dan dari pihak UPT Dinas Sosial RSP RW Pasuruan sudah melakukan sosialisasi ke sekolah kami untuk memberikan motivasi sekaligus menjaring siswa SMA LB yang tempat untuk selanjutnya setelah lulus dari kami nanti diarahkan untuk melanjutkan pendidikan dan pelatihan di UPT RSPMD Pasuruan. Dan alhamdulillah kemarin antusiasme, kemarin sengaja kami undang siswa dan walinya juga, antusiasme dari siswa dan wali murid sangat banyak sekali dan mereka sudah mendaftar yang akhirnya nanti akan seleksi. Jadi kami masih menunggu proses seleksi yang nanti setelah kelulusan anak-anak insya Allah didoakan Pak untuk bisa diterima di sana karena kuotanya seluruh Jawa Timur hanya 60 siswa Pak. Dan itu kemarin katanya Dinas Sosial baru pertama kalinya di Tulungagung Pak. Kalau kabupaten lain sudah ada beberapa, di Tulungagung baru kali ini ini Pak dari Rawuh ke Tulungagung baru pertama kali. Selanjutnya Bapak sebagai pedoman kami melaksanakan kegiatan pembelajaran mulai kegiatan selama 1 tahun. Di awal tahun pelajaran kami selalu menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum kami susun setiap tahun pelajaran oleh tim pengembang sekolah dan mendapatkan narasumber dan sudah berkoordinasi dengan Bapak Pengawas Pembina yaitu Bapak Momon dan alhamdulillah sudah mendapatkan realisasi dari Bapak Kabid Bapak Soehartono. Perangkat pembelajaran kami sesuaikan dengan kondisi peserta didik Bapak. Selanjutnya pembelajaran di SLTB Negeri Tulungagung berpusat pada siswa. Jadi kami membuat pembelajaran di sekolah yang menyenangkan bagi peserta didik. Pembelajaran tidak hanya kami lakukan di dalam kelas Bapak, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran di luar kelas. Salah satunya ini melakukan permainan-permainan tradisional di dalam sekolah. Juga kadang kita melakukan outing kelas Bapak. Outing kelas ini untuk memperkenalkan anak-anak dengan dunia luar Bapak. Sekalian untuk menjalin kerjasama antara anak, menumbuhkan sifat gotong royong, juga memperkenalkan anak. Kebetulan ini kami di Taman Safari Prigen Bapak, jadi anak-anak bisa mengenal lebih dekat, melihat secara langsung binatang-binatang atau satwa-satwa yang ada di sana. Kalau selama di sekolah, anak-anak hanya melihat dari guru. Itu pun anak-anak hanya membayangkan Pak, karena mereka tidak mendengar. Guru menjelaskan dengan bahasa isyarat. Jadi mereka memang butuh langsung melihat secara nyata objek yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya Bapak, pembelajaran tidak hanya bersumber dari guru saja. Sengaja kami bekerja sama dengan Polres Tulungagung. Waktu itu yang datang ke sekolah kami adalah Satlantas dari Polres Tulungagung. Dan tim Satlantas kemarin memberikan materi baris berbaris kedisiplinan terhadap anak, juga tentang tata tertib lalu lintas di jalan raya. Perlu diketahui Bapak, siswa kami yang SMA SMP LB yang usianya sudah 17 tahun, rata-rata mereka bisa mengendarai kendaraan bermotor. Jadi mereka sudah harus mempunyai surat izin mengemudi dan sudah harus mengetahui tata tertib dan peraturan-peraturan rambu-rambu yang ada di jalan raya. Untuk itu perlu sosialisasi langsung dari bapak-bapak polisi dari Satlantas. Begitupun sebaliknya Bapak, mungkin selama ini Bapak polisi tidak mengerti kalau anak-anak kami tunarungu. Soalnya kalau anak kami kalau naik sepeda motor di luar tidak terlihat kalau mereka disabilitas karena mereka anak B, jadi biasa saja. Tapi karena mereka tidak mendengar, jadi kadang ya begitulah Pak, ada B tidak mendengar. Jadi mungkin dengan sosialisasi begini Bapak polisi tahu
itu anak B. Kalau mungkin kalau dipanggil atau ada itu ada anak B. Bukankah kita minta keringanan? Tidak Bapak. Setidaknya kalau beliau mengerti dan SIM-nya pun Bapak katanya memang ada SIM khusus untuk anak disabilitas. Jadi begitulah Bapak upaya kami untuk menyamakan hak anak-anak dengan anak-anak reguler begitu. Ini kegiatan vokasi di sekolah kami Bapak, seperti yang kita tampilkan dalam pameran. Di sini ada keterampilan mendadik karena memang anak B pun masih sangat bisa potensinya kita optimalkan. Itu ada keterampilan menjahit Bapak. Sebelum pelatihan dari BLK pun sekolah kami memang sudah ada vokasi menjahit dan sudah ada barang-barang yang produk-produk yang dihasilkan dari keterampilan menjahit. Yang seperti penjelasan lihat tadi, ada sarung bantal, ada bantalan sandaran kursi mobil, juga tapak meja dan alas meja makan, yaitu kulurnya. Itu juga untuk keterampilan boga sudah kami laksanakan, pembuatan kue kering. Terus tadi itu ada pembuatan keripik dari jamur dan dari keripik balik. Semua itu kami lakukan untuk membekali anak-anak dengan keterampilan. Nanti selepasnya mereka dari SLBB dan di Tulungagung, kalau katakanlah mereka tidak bisa melanjutkan kuliah, mereka bisa berdikari sendiri dan mandiri, bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti dilihat di layar, anak-anak juga ada vokasi potong rambut dan kecantikan Bapak. Tadi itu anak-anak yang fashion show juga menari, itu saling merias dirinya sendiri, saling merias antar teman. Ada juga yang merias sendiri, ada yang meriaskan teman. Antar Bapak. Terus selendang yang dipakai anak-anak itu juga karya anak-anak sendiri, karya teman-temannya. Itu balik tulis yang dibimbing oleh Bu Nur, yang siborinya oleh Pak Gofur, riasnya didampingi oleh Bu Tias, dan keterampilan tangan ini ada anyaman yang berhasil sudah kita buat, adalah anyaman membuat kipas dan pincuk untuk nasi, juga kreasi barang bekas. Tadi itu topi dan tas itu adalah bekas koran bekas yang dikreasikan sehingga bentuk barang seperti tadi itu yang bisa digunakan untuk topi dan tas. Selanjutnya untuk kegiatan ekstrakurikuler, kami mewadahi anak-anak sesuai dengan bakatnya, yaitu seperti yang kita lihat setiap hari Rabu pukul 11 kita ada ekstra tari Bapak, yang diikuti oleh siswa B juga C. Juga ada lukis. Lukis ini kita jadwalkan setiap minggu di hari Selasa pukul 11. Kalau untuk pramuka itu wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. Tenaga pendidikan yang seperti sudah saya jelaskan di depan tadi Pak, dari 19 karyawan 71% sudah bersertifikat pendidik, dan yang 3 orang masih proses PTK. Untuk P3K-nya 42,7% lolos P3K. Semua yang PLB, kami di sini Bapak, meskipun 70% kurikulum kami bermuatan keterampilan, tapi tenaga pendidik kami semuanya berlatar belakang S1 pendidikan luar biasa. Guru yang mengikuti seleksi P3K mengikuti seleksi guru penggerak 4 orang, dan sementara ini yang lolos proses seleksi, lolos seleksi tahap awal adalah 2 orang. Ini prestasi guru kami Pak, Bu Bubut Novita Prasetasari Meniko yang mendampingi siswa kami yang juara 1 tingkat provinsi Jawa Timur. Bu Kustina ini adalah juru isyarat tetap Polres Tulungagung Bapak. Jadi kami ada bersama dengan Polres, Bu Tina menjadi juru isyarat, kadang dari Polres memberikan materi pembelajaran sosialisasi ke siswa-siswa kami, jadi ada hubungan berbalik antara kami. Ini hubungan karir
kami tahun ini Bu Ayu, Bu Nur dan saya sendiri naik tingkat ke Bu Yayu ke 4C, Bu Yayu, Bu Nur 4-3D dan saya ke 4A. Selanjutnya kami rutin mengikuti kegiatan KKG setiap bulan, mengikuti pelatihan guru Merdeka. 100% guru kami sudah mendownload PNL Bapak dan sudah melaksanakan. Bahkan ada satu dari guru kami yang sampai melakukan aksi nyata dan sudah bersertifikat, yaitu Bu Dewi Narayu. Beri aplaus untuk Bu Dewi Narayu. Seperti itu, kami juga beberapa kali melaksanakan kegiatan pelatihan di tingkat provinsi. Bapak, kemarin ada Pak Yusuf melakukan kegiatan peningkatan kompetensi guru untuk pengembangan vokasional, Bu Ayu untuk tentara, dan saya sendiri untuk penguatan kewirausahaan dan kepemimpinan pembelajaran. Sarana prasarana yang ada di SLBB mulai dari ruang kantor, ini ada di ruang guru, ada ruang kelas. Kami sudah memiliki perpustakaan, musola yang dalam proses penyelesaian. Kami memiliki ruang keterampilan buka, keterampilan jahit, juga keterampilan batik, juga spilut. Ada ruang UKS di sebelah ruang keterampilan buka, ada ruang PKPBI yang dibina oleh Bu Rahayu Andayani, ada ruang IT yang dikoordinatori oleh Pak Muhammad Yusuf, ruang tata bukanya dikoordinatori oleh Bu Wina. Pembiayaan di lembaga kami berasal dari dana BOS dan BPOWP. Semua perencanaan pembiayaan kami untuk tahun ini sudah berdasarkan data Bapak, berdasarkan rapor pendidikan. Jadi kami membuat perencanaan berbasis data. Dana BOS kami gunakan untuk menggaji honorer karena di sini masih ada 6 orang KDP dan PTT untuk pembelian alat penunjang seperti sarana pembelajaran, AC, aset, dan buku pendukung perpustakaan. BPOBP juga seperti itu. Kemarin kami mengenai spilut, juga kemarin membuat urukan yang rencananya akan kami gunakan untuk bercocok tanam, mengajari anak-anak untuk bercocok tanam. Bapak, menanam toga, obat keluarga, juga sayur-sayur seperti terong dan lain-lain. Karena anak SMA, siswa kami tidak meskipun kami di perkotaan, Bapak, siswa kami banyak berasal dari daerah-daerah di luar. Ada yang dari Kalitamir sampai dari ada yang Karangrejo. Jadi kami juga membekali mereka dengan keterampilan bercocok tanam. Harapan kami selepasnya dari lulus dari SOLB, mereka juga bisa berdikari dengan bercocok tanam. Penilaian kami lakukan selain ulangan harian, UTS juga UAS, Bapak. Karena kami lakukan karena sekarang sudah bukan pandemi, jadi 100% tatap muka di sekolah. Ini kegiatan kewirausahaan anak-anak dengan Bapak Ibu guru diajari ini membuat tote bag. Itu proses pembuatan keripik pare, Bapak. Itu ada pisang aroma dan pembuatan es pelangi. Paginya anak-anak praktek, Bapak, itu langsung dimasukkan ke koperasi sekolah, ke kantin sekolah. Jadi itu semacam kewirausahaan untuk anak-anak untuk berlatih berwirausaha, membuat makanan atau untuk dijual. Sementara ini kami jual di koperasi sekolah, juga ke instansi sekitar kita. Kebetulan di sekitar kita ada puskesmas, juga ada kantor kecamatan. Jadi kadang kami menawarkan, anak-anak menawarkan ke kantor-kantor sebelah, dan alhamdulillah responnya baik sekali, Bapak.
selalunya laris, nggak tahu atau karena memang suka atau karena menolak anak-anak saya juga nggak tahu, tapi yang jelas laris gitu Bapak. Nah ini Bapak kemarin ini 2 guru pendamping ini yang mengikuti pelatihan dari BLK. Harapan kami pelatihan, saya juga sudah ngatur ke pimpinan BLK, harapannya bukan hanya tahun ini Bapak, tahun depan kami diberi pelatihan lain. Selain siswa juga untuk guru, harapannya kenapa Bapak kalau siswa kalau gurunya masih bisa kan bisa untuk ngajari adik-adik kelasnya Bapak. Menikah balik tulis, menikah karya Bunur Bapak, Bunur menikah sudah mengikuti pelatihan membatik dan ini hasilnya juga salah satu guru kami ada yang konten kreator Bapak, beliau sangat aktif di YouTube, membuat konten-konten YouTube dan video-video aplikasinya untuk sekolah. Beliau membuat video belajar untuk anak-anak. Anak-anak itu lebih tertarik Bapak kalau belajar dengan menggunakan tab atau HP, karena tidak dipungkiri Bapak sekarang ini anak-anak itu sangat familiar, hari-hari mereka membawa HP, apalagi anak B. Anak B karena komunikasi langsung itu tidak serta diterima, apalagi kalau bukan dengan sesama anak B, apalagi dengan orang tua. Jadi alat yang paling mudah digunakan untuk mereka berkomunikasi saat ini adalah HP. Untuk itu dari Bapak guru kami ada yang sangat kreatif untuk membuat konten-konten pembelajaran. Jadi anak-anak bisa melihat di YouTube sekolah kami. Supervisi Bapak, kami secara berkala melakukan supervisi baik itu terhadap guru, terhadap tenaga pendidikan, juga terhadap perpustakaan dan pengelola aset barang. Ini sebagai promosi budaya dari sekolah kami. Bulan kemarin kami mengikuti ajang festival Mataraman yang dilaksanakan oleh Bakorwil Madiun Bapak. Terus yang di bawah itu ada unsur karya seni dalam rangka lomba dan penghargaan dari Bupati Tulungagung yang dilaksanakan di Gedung Tridharma. Kami juga aktif, saya aktif sebagai pengurus PGRI, juga sebagai sekretaris MKKS BK Kabupaten Tulungagung. Ini berlaku kerja saya Pak yang dinilai oleh kemarin rekan guru, juga siswa, orang tua siswa, juga komite dan petugas administrasi sekolah. Alhamdulillah saya selama 1 tahun diberi kesehatan Bapak. Saya 99% hadir di sekolah kecuali kalau ada dinas luar Bapak. Alhamdulillah, mohon doanya semoga Amin. terus selama Amin. Amin. Demikian juga Bapak Ibu. Pak, suatu kehormatan bagi lembaga kami. Kami pernah dikunjungi Bapak Kepala PDB Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Agung Khair MPD. Beliau melihat kegiatan vokasi di sekolah kami. Ini Bapak, beliau meninjau ruang keterampilan batik. Beliau kesini siang hari melakukan kunjungan kerja. Karena malam harinya beliau melakukan pengukuhan guru penggerak tingkat Kabupaten Tulungagung. Jadi siangnya beliau kesini melihat vokasi anak-anak, dan kemarin itu membeli. Sebenarnya tidak kami berikan, beliau kan menginginkan barang-barang produknya anak-anak. Sebenarnya uang palingaken Pak, tapi saya tidak tahu. Katanya pengen membeli, mengapresiasi karya anak-anak. Akhirnya itu kami beli Pak. Dan uang hasil pembelian itu alhamdulillah Bapak kami berikan kain putih lagi Bapak, untuk kami jadikan kami batik kembali. Jadi kemarin itu kami dibeli katanya. Terus alhamdulillah di malam pengukuhan guru penggerak itu hasil karya siswa SLBB dipamerkan di acara pengukuhan guru penggerak. Menikah fotonya, menikah yang mengirim foto ke saya itu Bapak Kacak, Bapak Sindu yang mengirim foto. Ada beberapa guru penggerak yang berfoto membawa hasil karya. Terus menikah Pak Abu menenteng tas-tas itu karya anak kami dari bekas kemasan minuman. Rencananya setelah anyaman ini selesai, minggu depan kami membuat lagi. Itu buatan tahun kemarin Pak.
Nah rencananya itu kemarin dipamerkan itu suatu apresiasi yang sangat berharga untuk anak-anak kami karena sudah dibawa Bapak Abu Khair dan dipamerkan, ditunjukkan kepada beberapa di depan guru penggerak di wilayah Kabupaten Tulungagung. Ini Bapak pendidikan karakter yang kami tanamkan sejak dini di sekolah kami. Salah satunya adalah untuk kedisiplinan. Setiap hari Senin rutin kami melaksanakan upacara bendera juga di saat-saat hari-hari besar nasional. Di pagi hari kami membentuk guru piket Bapak. Guru piket ini bertugas satu guru piket laki-laki untuk mengatur lalu lintas di depan Bapak. Seperti ketahui lalu lintas di depan itu sangat padat. Jadi ada satu guru yang bertugas mengatur lalu lintas. Juga ada guru piket perempuan yang menyambut kedatangan anak-anak dengan bersalaman. Kami biasakan anak-anak untuk selalu memberi salam meskipun tidak boten teteh matur assalamualaikum, tapi kita upayakan kita latih untuk mengucapkan salam yang muslim assalamualaikum, yang non muslim selamat pagi. Makanya perlu penyampaian Bapak kalau penjelasan Pak Parman boten dan begitu kenal dengan teman-teman SLB, Bapak Ibu guru di sini itu kalau ngatur mulutnya ombo-ombo Bapak. Itu karena apa Pak? Karena memberikan ke anak-anak supaya anak-anak itu bisa melihat bentuk bibir kita. Dan Bapak kita ngapunten kok ngomong mature ibu guru, bapak-bapak guru itu ombo-ombo. Itu salah satu cara kita biar anak-anak itu tahu apa yang kita maksud. Juga pembiasaan bersih sebelum masuk kelas kami biasakan. Ini kebiasaan pandemi yang masih kita bawa sampai sekarang. Karena hidup bersih bukan hanya saat pandemi, juga untuk selamanya kita biasakan anak-anak sebelum masuk kelas itu mencuci tangan. Meskipun sekolah kami tidak ditunjuk sebagai pilot projectnya gerakan sekolah sehat, tapi kita tetap rencanakan program gerakan sekolah sehat di sekolah kami Bapak, yaitu sehat bergizi. Anak-anak setiap hari Senin pagi sebelum masuk sekolah kami biasakan makan pagi bersama. Di Sepiluk membawa bekal. Bekal kami himbau untuk makan bergizi, tidak menggunakan mie instan, tidak menggunakan makanan instan seperti nugget, sosis, bakso dan lain-lain. Jadi memang orang tua kami himbau untuk membiasakan anak dengan makanan sehat bergizi. Selanjutnya sehat gizi Bapak. Kami rutin setiap Jumat pagi sebelum jam pembelajaran kita lakukan senam pagi bersama. Semua guru dan karyawan juga anak-anak, bahkan wali murid juga mengikuti. Dan kadang-kadang memang kita seringnya Bapak kita undang instruktur aerobik biar teman-teman guru, wali murid, anak-anak yang juga lebih bersemangat. Selanjutnya ada sehat imunisasi. Sudah lama Bapak kita memang bekerja sama dengan puskesmas. Ada kesepakatan kita dengan puskesmas untuk rutin melakukan imunisasi terhadap siswa-siswi di SLBP Tulungagung. Selanjutnya Bapak kami menjalin kerjasama juga dengan Rumah Sakit Dr. Iska Bapak, karena mayoritas murid kami adalah siswa dengan hambatan tularungu atau hambatan pendengaran, jadi memang perlu dilakukan pemeriksaan audiometri Bapak. Jadi kami rutin melakukan pemeriksaan audiometri untuk siswa B. Ini dilakukan gratis Bapak. Kami dilakukan di Rumah Sakit Dr. Iska, kami dijemput oleh tim PKRS Rumah Sakit Dr. Iska secara berkala bergantian anak-anak diperiksa di sana. Ini ketepatan ada foto saya itu kemarin itu dalam rangka Hari Pendengaran Sedunia. Karena kita sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Dr. Iska, kami diundang untuk ini ada bakti sosial dari ID Bapak. Ada kami disuruh memilih satu dari siswa kami yang hasil pemeriksaan audiometrinya masih mempunyai disabilitas yang paling tinggi dan dari kategori siswa yang tidak mampu untuk diberikan bantuan alat bantu dengar.
disuruh membeli 1 siswa karena ada 2 alat bantu yang katanya 1 untuk siswa, 1 untuk lansia. Tapi saya matur, memilih 1 anak untuk kategori tidak mampu itu sulit loh dok. Kenapa kok tidak dua-duanya aja dikasihkan ke anak kami? Karena kalau lansia kan sudah pernah mendengar. Kalau anak-anak kami kan belum. Dan Daniel senengnya loh dok, kalau anak-anak yang belum pernah mendengar terus dikasih anak terus tiba-tiba mendengar. Ya sudah kalau gitu bu, dua-duanya untuk anak SLB. Akhirnya kami disuruh memilih 2 siswa yang kategori disabilitas yang paling tinggi dan dari kategori siswa miskin untuk mendapat bantuan alat disabilitas, alat bantu dengar dari ID waktu itu Pak. Tapi kenyataannya setelah saya waktu itu diundang mengikuti talkshow-nya Rumah Sakit Dr. Eska dalam kegiatan Hari Disabilitas, Hari Pendengaran Sedunia. Waktu itu kita talkshow interaktif dilihat oleh banyak kalangan Pak, utamanya di kalangan teman-teman ID juga di kalangan umum. Di situ kami melakukan promosi Pak, kami memperkenalkan, kebetulan saya sendiri yang datang waktu itu, memperkenalkan anak-anak kami yang tunarungu dengan hambatan pendengaran, tapi dengan potensi yang lebih yang bisa dioptimalkan. Saya bilang seperti itu dan tidak tahu kenapa simpatisan dari ID ternyata banyak sekali Pak. Ternyata waktu itu bukan hanya dilaksanakan oleh ID Kabupaten Tulungagung. Ternyata yang Bapak moderatif itu beliau pemangkasan ikatan kepedulian tunarungu itu seluruh Jawa Timur. Dan alhamdulillah ternyata bukan hanya 2 anak yang mendapat alat bantu dengar, tapi 9 siswa Pak. Jadi alhamdulillah pada puncak acara peringatan Hari Pendengaran Sedunia, siswa kami 9 anak mendapatkan alat bantu dengar dari ID yang waktu itu disampaikan langsung di depan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, disampaikan langsung oleh Bapak Kansil, Bapak Dr. Kansil. Alhamdulillahnya itu, dan alhamdulillah sampai sekarang alat itu dipakai dan berguna untuk anak-anak. Selanjutnya di sebelah kami juga ada kegiatan keagamaan. Setiap hari Kamis setelah batu zuhur Bapak, setelah kami ada mengaji isyarat. Mengaji isyarat itu diberikan oleh alumni SLBB. Jadi dari anak tunarungu yang sudah dibekali ilmu dari dinas sosial. Dan kemarin sepertinya di HDI datang ya Pak di Trenggalek, teman-teman rungu yang mengaji isyarat. Saya lihat kemarin waktu pembukaan mereka mengaji isyarat dengan di Trenggalek. Selanjutnya juga kegiatan keagamaan kami rutin Pak melaksanakan peringatan hari besar keagamaan. Bapak sebagai bentuk syukur kami karena sekolah ini yang awalnya sudah besar dan sampai sekarang masih eksis dan masih paling besar. Setiap ini tahun ini Januari kemarin kita melaksanakan peringatan hari ulang tahun sekolah. Kami mengundang Bapak KS yang terdahulu juga dengan Bapak Ibu Wali Murid yang menampilkan juga kreasi-kreasi dari anak-anak. Rencananya tahun depan ini juga akan kami laksanakan. Nah ini promosi sekolah kami Bapak. Kami memang aktif di konten YouTube, juga Instagram, juga Facebook dan web. Juga kemarin karena kami sempat mempromosikan lewat kegiatan talkshow itu, sehingga harapan kami keberadaan SLBB Negeri Tulungagung dikenal banyak orang, bukan hanya di wilayah Tulungagung, juga di luar Tulungagung. Kiranya cukup itu yang bisa sampai saya paparkan. Saya tahu banyak catatan-catatan dari Bapak yang kiranya bisa membantu
membantu saya untuk perbaikan dalam program-program kami tahun mendatang. Saya harap pembinaan dan pengarahan dari Bapak berdua ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.